Oke, yang akan dipelajari hari ini adalah pertama Forex Market Hours atau session-session di Forex Market. Kemudian karakteristik setiap session tersebut. Waktu terbaik untuk trading setiap sessionnya. Pairs terbaik atau pasangan mata uang terbaik untuk setiap session. Dan yang terakhir, tips dan trik di setiap sessionnya. Apa yang perlu kalian ketahui, dan little things. Oke, kita langsung ke penjelasannya. Di Forex Market itu, mainly kita bisa bagi menjadi 4 jenis session. Sebenarnya 3 sih. Oke, yang pertama Asian Session, itu dibagi menjadi Sydney dan Tokyo Session. Saya anjurkan kalian untuk menghiraukan Sydney Session karena nggak ada apa-apa, itu cuma noise. Oke, dan mulai trading, kalau kalian mau trading di session Asia, mulailah trading sekitar jam 7 atau jam 8. Di situ adalah waktu ketika Tokyo Session dimulai. Oke, dan ini waktunya itu waktu New York ya. Jadi selama video ini kalau saya bilang jam 7 itu artinya jam 7 New York time. Oke. Untuk waktu Indonesia Barat itu sekarang sekitar 12 jam. Jadi kalau Tokyo Session dimulai jam 7 malam, di sini dimulai jam 7 pagi. Oke. Tapi untuk simplicity saya akan refer ke waktu New York aja. Oke, kita mulai dari Tokyo Session. Tokyo Session dimulai jam 7 malam waktu New York sampai dengan jam 4 pagi waktu New York. Kemudian ada yang namanya London Session. Ini ada di European Session. European Session ada juga namanya Frankfurt Session, tapi itu nggak gimana penting. Untuk London Session sendiri itu dimulai jam 3 pagi waktu New York, 3 AM sampai jam 12 siang waktu New York. Kemudian New York Session yang terakhir itu dimulai jam 8 pagi waktu New York sampai dengan jam 4 sore. Oke. Fun fact aja untuk kalian tahu, volume terbanyak itu ada di London Session. Oke, jadi kalau kalian lagi bingung nih, kalian mau mulai trading di mana, saya anjurkan untuk kalian mulai trading di London Session. Oke, untuk latihan, untuk melihat harga, dia trending gimana, itu baiknya di London Session. Karena ketika session ini mulai, volume trading naik dan biasa market akan trending. Oke, jadi ini 4 session yang perlu kalian ketahui. Langsung aja kita lanjut. Nah, saya akan mengenalkan kalian ke istilah yang namanya kill zones. Oke, kill zones ini apa? Well, kill zones ini adalah rentang waktu terbaik untuk trading di setiap session. Oke, jadi bukan karena Asian Session dimulai dari jam 7 sampai jam 4 sore, kita harus trading dari jam 7 sampai jam 4 sore, enggak. Jadi ada yang namanya kill zones, itu artinya rentang waktu di mana kalian bisa cari setup, dan biasanya harga terbentuk atau harga trending di jam-jam tersebut. Oke, rentang waktunya biasa 2-4 jam, dan setiap session punya sifat yang berbeda-beda. Kita langsung mulai aja ke kill zone pertama kita, Asian Kill Zone. Untuk Asian Session sendiri, kill zone-nya ada di jam 8 malam, oke, 8 malam waktu New York sampai jam 12 tengah malam waktu New York. Oke, di sini kalian bisa menemukan opportunity, kesempatan-kesempatan untuk masuk trade. Nah, di sini kalian bisa trading pair, optimalnya adalah untuk trading pair Australia, New Zealand dollar atau Kiwi dollar, dan Japanese yen. Untuk PFI sendiri, PFI itu apa? Kalian bisa balik lagi ke video sebelumnya. Itu basically cuma istilah kita aja untuk entry di optimal entry area, yaitu sekitar di tengah-tengah 61,8 sampai 78,6 Fibonacci retracement. Jadi di sekitar Asian Session ini, kalau kalian trading pair Australian dollar, AUD USD, NZD USD, dan USD Japanese yen, kalian bisa dapat PFI sekitar 15 sampai 20 pip atau mungkin lebih.
Nah, dan Asian session ini baik untuk digunakan untuk arah harga, khususnya narasi untuk pair pound sterling, euro dollar, USD CAD, dan USD Swiss franc. Oke, ini akan saya jelaskan nanti maksudnya apa. Jadi simpelnya itu Asian session ini bisa jadi untuk narasi harga akan kemana untuk pair-pair ini. Oke, tapi untuk sekarang kita fokus dulu ke pair yang sebaiknya kita tradingkan di session ini. Saya pilih dolar yen untuk sebagai contoh. Ini contoh yang tadi kalian lihat, cuma ini di zoom in aja. Kita bisa lihat di sini ya. Ini pair dolar yen sekali lagi, dan ini ada di Asian session, Asian kill zone, mulai jam 8. Oke, mulai jam 8 kita bisa melihat ada swing low yang di break sama harga. Oke, jadi swing low di sini kalian bisa lihat kan, V itu harga berhasil di break turun. Oke, ini namanya price remodeling, yang artinya harga naik ke atas. Oke, untuk manipulasi dulu, kemudian harga turun untuk break swing low yang ada di sini. Kemudian harga retrace ke atas, masuk ke optimal entry area kita. Optimal entry area kita OEA, dan kita di sini bisa PFI. Kita bisa sell, stop loss ada di atas ini, kemudian kita bisa sell untuk profit yang lumayan oke, dan bisa take profit dimanapun kalian mau. Bisa aja di swing low sini, tapi bisa sebenarnya lebih baik take profit di swing low yang ada di sini kalau memungkinkan. Oke, jadi salah satu contoh aja trade opportunity yang bisa kalian lihat di pair Asian. Oke, USD JPY, AUD USD, dan NZD USD. Tapi kalau saya harus merekomendasikan kalian satu pair, lebih baik stick atau stay di USD JPY aja, gak usah main-main ke pair lain. Oke, kita lanjut ke kill zone selanjutnya, yaitu London kill zone. Untuk London session sendiri, itu kill zone-nya ada di jam 3 sore, 3 pagi, maksud saya 3 pagi sampai jam 6 pagi waktu New York. Oke, kalau di waktu Indonesia Barat, itu 3 sore sampai jam 6 sore. Dan di London session ini, kalian bisa trading, of course, pound sterling dan euro. Jadi kalian bisa trading GBP USD, euro dollar. Apakah saya menganjurkan kalian untuk trading cross pairs? Boleh saja. Saya sendiri nggak trading cross pairs. Saya lebih cocok trading pairs yang ada USD-nya aja, major pairs. Tapi kalau kalian mau ngintip, lihat-lihat ke pair pound yen atau euro GBP atau euro JPY, kalian masih bisa. Atau yang lain lah, terserah kalian bisa tes sendiri. Tapi optimalnya kalian cari trade di pair pound sterling dan euro. Oke, GBP USD dan euro USD. London session ini untuk PFI jarang, maksud saya apa? Untuk harga retrace mengisi Fibonacci kalian. Kalau kalian mau lihat expansion, retracement di London session ini, jangan berharap karena sekali lagi yang saya bilang, London session ini adalah session di mana volume itu paling banyak. Oke, jadi kalau kalian mau lihat harga trending, itu datanglah ke London session jam 3 New York, dimanapun kalian convert sendiri. Jam 3 New York, 3 pagi New York, kalian buka chart, dan kalian lihat sendiri harga akan trending, khususnya di pair GBP USD dan euro USD. Jadi, yang saya anjurkan adalah kalian gunakan indikator kalian. Oke, bisa gunakan MA crossover atau indikator kalian lainnya. Oke, dan bisa gunakan range Asia untuk membantu entry juga. Kita akan zoom in gambar sebelah kanan. Oke, di sini kita bisa lihat ada Asian range. Oke, Asian range. Nah, ini bedanya pair Asia sama pair pound sterling dan euro ya. Di pound sterling dan euro ini nggak selalu, tapi kebanyakan kali kalian akan melihat bahwa pair-pair ini di Asian session itu akan konsolidasi.
Oke, karena memang bukan pairnya. Apakah ada beberapa hari yang bisa kalian lihat trending market di Asian session? Bisa aja. Cuma kebanyakan kali lebih baik menghindari trading di Asian session untuk GBP dan Euro, karena lebih baik ini kita gunakan untuk narasi kita. Jadi yang bisa kita lihat adalah di sini kita punya Asian high, oke. Aduh, kenapa gini sih? Oke, ini Asian high ya, ini Asian high, ini resistance, dan kita juga punya support, oke. Ini Asian low. Nah, kita mau menunggu apakah harga akan naik atau turun. Ternyata harga turun, bam. Kita bisa lihat, oke, harga turun membuat thin pricing. Apa thin pricing ini apa? Well, kalau kalian lihat harga kurus kayak gini yang cuma sell doang, oke, ini nggak ada apa-apa lagi. Bener-bener cuma ordernya sell. Oke, ini market maker biasa yang buat. Oke, mereka lepas supply dan harga turun gitu aja. Oke, ini biasa emang market maker yang punya uang banyak. Oke, yang memang bisa menggerakkan harga. Ini contoh-contohnya seperti ini. Oke, dia mengumpulkan order. Oke, ada stop loss di mana-mana, liquidity, dan boom, harga turun. Oke, harga turun ganas, membuat thin pricing. Kemudian kita bisa lihat juga ada konsolidasi yang membuat lower low juga, dan harga turun lagi membuat thin pricing yang kedua. Nah, biasanya kalau udah ada thin pricing seperti ini, itu harga harus naik lagi untuk mengisi order-order yang ketinggalan. Oke, karena kita bisa lihat di sini, kalau kalian perhatikan, selling powernya udah mulai mengecil, candlenya udah mulai banyak wicknya, ya kan, udah mulai turunnya, udah mulai nggak jelas. Nah, di sini kalian bisa lihat, oke, kalian bisa cari opportunity untuk kalian buy. Cara buy-nya gimana? Jangan pakai Fibonacci, tapi pakai indikator kalian. Contohnya moving average crossover. Contoh ini moving average ada 2. Oke, kemudian tiba-tiba harga naik, harga crossover di sini. Oke, kalian bisa entry di sini. Oke. Kenapa kita tahu harga akan naik? Simple, karena harganya kurus. Kalau kita lihat harga kurus kayak gini, order harus dijemput. Oke, dan di sini masih banyak liquidity, ada resistance juga, dan Asian range ini perlu di tap lagi. More on that, saya akan jelaskan itu mungkin di video selanjutnya. Cuman kita bisa pakai Fibonacci kita take dari swing high yang ada di sini atau di sini, kita take ke bawah, dan kita bisa targeti optimal entry area kita untuk target take profit kita. Jadi sekali lagi gunakan moving average crossover, kita bisa buy di sini dan stop loss di swing low di bawah, dan bisa ambil take profit di atas ini. Oke, jadi itu salah satu contoh aja untuk trading di London session, karena London session itu identikal dengan trending market. Oke, jadi kalau kalian melihat low of the day, oke, atau high of the day, itu ada di London session biasanya. Ini dia buat low of the day. Dan kalau ada low of the day, artinya ada swing low. Artinya harga mantul ke atas. Oke. Kalau masih bingung, boleh balik lagi ke video sebelumnya. Tutorial saya yang terakhir itu tentang ini semua lah, swing low, swing high, dan market structure. Kita lanjut lagi ke ketiga kill zone terakhir kita, New York kill zone. Untuk New York session sendiri, kill zone-nya dimulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang waktu New York. Oke, jadi di rentang waktu ini biasa kalian akan menemukan trade setups yang baik. Kalau kalian mau cari setup dari jam 7 juga nggak masalah, cuma saya anjurkan untuk entry-nya setelah jam 8 aja. Di sini kalian bisa trade semua pair US dollar, apapun itu. Oke, intinya 8 pair yang ada US dollarnya, major pairs, kalian bisa tradingkan di sini. Dan di sini banyak kesempatan PFE. Kenapa harga di sini volatile? Oke, harga naik turun yang membuat PFE jadi banyak. Kita bisa lihat banyak entry dari retracement dan expansion dan konsolidasi. Kita bisa gunakan itu untuk entry. Dan biasanya karena ini session terakhir, itu narasinya sudah jelas. Harga akan kemana? Apakah bisa membingungkan? Kadang bisa, cuma most of the time, kebanyakan kali narasinya udah jelas. Harga mau kemana? Oke, ini contohnya, sekali lagi, contoh terakhir untuk video ini. Ini New York session mulai jam 8, kita bisa lihat setelah jam 8 ada swing low. Oke, swing low ini di break harga. Oke, dan harga membuat konsolidasi. Nah, ini
ini 3 fase market, kalian bisa lihat di sini ya. Saya akan jelaskan di video selanjutnya, saya nggak akan jelasin di sini. Cuma intinya ada namanya 3 fase market: konsolidasi, manipulasi. Ini manipulasi, oke. Banyak orang mungkin sell di sini ya. Banyak orang sell di sini, atau mungkin ada aja orang yang mau buy tapi dia taruh stop loss di sini, market maker stop hunt, jadi stop lossnya diambil, kemudian harga naik. Oke, tapi apapun itu intinya market konsolidasi, dia manipulasi, dan dia naik. Nah, di sini kenapa naik? Simple, karena kita punya thin pricing. Oke, ini ada liquidity void atau inefficiency yang harus diisi. Jadi harga konsolidasi, turun, manipulasi, dan masuk ke optimal entry area kita. Di sini kita bisa PFE, oke, stop loss di atas, dan sell. Dan kalau ada konsolidasi bisa TP, oke, karena kita nggak tahu harga akan naik lagi mengisi thin pricing di sini atau lanjut turun. Cuman ya basically gini lah contohnya. Oke, sekali lagi kita bisa lihat ada swing low, harga break of market structure, yang artinya swing low ini berhasil ditembus, oke, yang memberikan validasi bahwa harga akan lanjut turun, oke, bearish market. Tapi kita nggak mau langsung entry, oke, karena sekali lagi lihat nih, ada manipulasi dan segala macamnya. Tapi kalian gak usah pusingin itu untuk lain kali aja, saya ajarin. Cuman kalian bisa tunggu sampai harga naik, masuk ke optimal entry area, dan bisa sell di sini, terus turun, bisa TP di sini. Oke, itu untuk New York session. Nah, pertanyaan yang sering saya lihat di mana-mana itu paling bagus trading di session apa? Jawabannya adalah nggak ada, karena setiap session itu bagus, tergantung kalian trading pairs apa. Oke, jadi kalau kalian mau trading di Asian session, apakah kalian bisa trading pair pound sterling, euro? Bisa. Cuman untuk mencari entry-entry yang baik agak susah, kecuali kalian pakai indikator dan indikator kalian bisa detect trend sangat-sangat cepat atau sangat-sangat early. Mungkin kalian bisa trade pair apapun di Asian session. Cuma kalau rekomendasi Asian session, kalian trading pair-pair Asia aja. Oke, rekomendasi saya adalah USD JPY, oke. Dan London session juga bagus. Kenapa? Karena volumenya paling besar, oke. Dan New York session gak usah ditanya, kebanyakan trader trading di sana. Jadi paling bagus trading session apa? Nggak ada, tergantung pair apa yang kalian tradingkan. Next lecture kita akan belajar bagaimana para MM atau market maker memanipulasi harga. Kemudian ada yang namanya market maker template, itu jenis-jenis pergerakan harga atau manipulasi yang dilakukan oleh market maker setiap harinya atau setiap minggunya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 3 fase market, yaitu consolidation, expansion, dan manipulation. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.